adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya. Ketinggalan, kita ulangi Boleh, sekali lagi. boleh Kak, kita coba lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya, semangat sekali. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah virtual anak sekolah minggu HKBP Pardamaian Medan. Minggu, tanggal berapa nih Kak? Tanggal 10 Oktober 2021. Di Minggu Trinitatis yang ke-19. Adik-adik yang terkasih, sudah siap untuk beribadah? Siap Kak. Sudah siapkan Alkitabnya? Siap Kak. Sudah Kak. Oke, Bang Henry, Kak Eureka juga ada siap. Mari adik-adik sekolah minggu, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Oke Kak, kita Oke. puji Tuhan. Kita bernyanyi. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita mencintai Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak dan abang yang ada di depan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik, dengan sukacita ya. Ada abang dan kakak di belakang. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Gimana adik-adik sekolah minggu? Masih bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih dong. Oke, baiklah, karena adik-adik yang di rumah masih bersuka cita memuji nama Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu, yaitu tentang Alkitab, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Adik-adik sekolah minggu yang manis, kita masih memuji Tuhan dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita bernyanyi dari lagu pujian kita yang di bawah ini. Asik. Kucing meong-meong, kodok teate blum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujian haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Semangat.
3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita mau berdoa dulu. Sekarang ambil sikap berdoa. Ayo semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami kenal di dalam kebesaran kasih setiamu melalui putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur, Engkau telah membawa kami untuk datang bersujud di bawah kaki-Mu yang kudus di dalam ibadah kami sekolah minggu di pagi ini. Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab yang akan menguatkan dan membantu kami dalam pertumbuhan kami. Kiranya Engkau hadir Bapa di dalam ibadah kami ini, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk beribadah dengan tertib kepadamu. Tuhan, jagai hati kami, jagai pikiran kami, dan di atas segala permohonan kami ya Bapa, kami bersujud mohon ampun akan semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Pendeta Tampak Huta Gaul. Disiapkan Alkitabnya, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat dengan judul Yesus Sayang Padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sekolah minggu yang dicintai Tuhan, sebelum kita dengar firman untuk kehidupan anak-anak gereja, kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami
anak-anak sekolah minggu HKBP Pardamaian, sebelum Amang Pendeta menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga dari firman Tuhan, karena ini Amang Pendeta baru bertemu dengan anak-anak yang saya cintai semua. Apakah kita mau berkenalan sama Amang Pendeta? Kalau mau, saya Pendeta Uta Gaul. Umur Amang 55 tahun. Anak Amang Pendeta ada 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Semuanya sudah besar-besar. Tapi hidup mereka dimulai dari gereja, seperti anak-anak kami sekolah minggu. Sebelum Amang Pendeta melayani di gereja kita ini, Amang Pendeta dulu bertugas di HKBP Jambi, sangat jauh dari Medan. Sangat-sangat jauh dari Medan, tetapi kita bertemu di sini. Itulah perkenalan kita. Salam anak-anak kami. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan sebagai cerita kehidupan untuk kita. Khotbah untuk hari Minggu ini tertulis dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Amang bacakan kepada kita semua. Anak-anak kami ikuti dalam hati ya. Kira-kira begini firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya
dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Dan demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami semua yang dicintai Tuhan, sangat enak dan sangat indah kata firman Tuhan ini kepada kita semua anak-anak. Tentu saya bertanya dulu kepada kita semua, ya, siapa dari antara kita yang pernah dibawa bapak mamanya pergi happy-happy, entah ke plaza, entah ke supermarket, entah ke rumah tulang, entah ke rumah famili dan sebagainya? Coba tunjuk tangan, siapa yang pernah dibawa orang tuanya? Loh, banyak juga ya. Berarti anak-anak kami tukang jalan-jalan ya. Bagus, bagus ya. Kalau sering-sering dibawa orang tua jalan-jalan, belanja, shopping, nonton film, apalagi ada sekarang pertunjukan di zaman maju ini anak-anak kami, show tentang kehidupan anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah, berarti bagus. Berarti pengalaman anak-anak kami sudah banyak, seperti Tuhan Yesus di dalam khotbah ini. Kalau anak-anak kami dibawa belanja ke plaza-plaza atau di Medan ini katakan ke apa namanya, ke Medan Fair atau ke supermarket, apa yang anak-anak lihat di sana? Pasti disuruh mamanya atau papanya, beli ini untuk aku, beli mainan untuk aku, beli itu untuk aku. Enak kan? Tentu enak. Berarti apalagi ke pesta-pesta sering dibawa orang tuanya masing-masing, kan? Kan begitu? Iya, terima kasih. Karena anak-anak sekolah minggu juga penting jalan-jalan, penting mencari hiburan-hiburan. Tetapi begitulah Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun dibawa orang tuanya lah Tuhan Yesus sebagai anak pergi melihat pesta. Pesta itu dinamakan di sini pesta Paskah. Ikut Tuhan Yesus sebagai anak. Diajak orang tuanya. Tahu orang tua Yesus siapa anak-anak kami? Hah? Siapa namanya orang tua Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Bapaknya yaitu Yusuf. Ibunya siapa? Bagus, Maria ibunya. Pergilah orang tuanya dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, pergi ke pesta. Setelah selesai pesta itu, rupanya Tuhan Yesus sebagai anak, bukan dibilang di sini anak-anak kami Tuhan Yesus nggak suka pesta itu. Tahu kalian kalau ada pesta, makan, jajan, ada es, ada permen, ada mainan dan lain-lain. Ya, setelah selesai pesta itu, rupanya sangat terkejut orang tuanya Yusuf dan Maria. Anaknya tidak ada di pesta itu lagi. Bukan hilang anaknya. Kalau anaknya hilang udah payah itu. Nanti seperti sekarang kalau anak satu keluarga hilang kan dibikin ke koran atau dibikin di Facebook atau dibikin di handphone dan lain-lain kan? Ini tidak. Yesus tidak hilang. Ya, selama 3 hari dicari-cari orang tuanya, anaknya dipikirnya entah kemana pergi, entah diikutkan kawannya dan lain-lain. Rupanya Tuhan Yesus tidak kemana-mana.
walaupun sudah 3 hari dicari. Tahu kalian kemana Tuhan Yesus kemana anaknya itu pergi? Seperti kalian kalau pergi ke rumah tanpa permisi kepada orang tua memang sudah salah. Tapi kalau anaknya pergi ke tempat yang dikehendaki orang tuanya tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya pergi ke rumah tidak tahu orang tua kemana-mana, maka orang tua itu juga takut. Tuhan Yesus rupanya pada umur 12 tahun seperti kalian umurnya sekarang, bukan pergi dia ke supermarket, bukan pergi dia jajanan, tetapi siapa yang tahu kemana pergi Tuhan Yesus? Dia pergi ke gereja. Nah, di Alkitab kita ini dikatakan pergi ke bait Allah atau ke bait suci. Bait suci itu adalah gereja ini. Rupanya Tuhan Yesus pergi ke gereja. Mengapai Tuhan Yesus ke gereja? Anak-anak kami yang dicintai Tuhan, mengapai anaknya itu pergi ke gereja? Masih umur 12 tahun loh. Anak-anak sendiri-sendiri juga mau pergi ke gereja. Ya, mengapai? Coba, siapa yang tahu mengapai Tuhan Yesus pergi ke gereja? Orang tuanya mencari anaknya di Yerusalem, di gereja di Yerusalem. Setelah dilihat orang tuanya anaknya ini, rupanya Yesus sudah, anaknya itu duduk manis di gereja, mendengar apa yang terjadi di gereja itu. Rupanya Tuhan Yesus masih anak baru di gereja itu, masih anak baru. Makanya semua yang di gereja itu termasuk pendeta, termasuk sintua, termasuk guru-guru sekolah minggu menanyai Tuhan Yesus di gereja itu di Yerusalem. Ditanyai dia semua tentang apa yang terjadi. Pendeta juga bertanya kepada dia, masih umur 12 tahun. Semua yang ditanya dijawab dengan bagus anak itu. Dijawabnya semua, dia tahu semua apa yang terjadi di gereja itu. Jadi kalau kita sekolah minggu pergi ke gereja, jangan hanya duduk manis saja, jangan hanya berbicara-bicara dengan teman-teman, jangan hanya bertanya ke sini, bertanya ke sana dengan anak-anaknya, sehingga ibadah sekolah minggu itu jadi kurang damai. Kita tirulah seorang anak seperti Yesus umur 12 tahun datang ke gereja, dia tertib mendengar Tuhan, dia duduk dengan damai, dia menjawab semua pertanyaan. Maka Tuhan Yesus tahu semua tentang apa yang dikehendaki bapaknya dan ibunya. Ya, tahu anak-anak kami, Yesus sebagai seorang anak pergi ke gereja sendiri. Tahu kalian karena apa itu? Nah, bukan karena keberaniannya, bukan karena dia berani maka dia nekat masuk ke gereja, bukan. Tahu kalian kenapa dia mau ke gereja? Sendiri dia pergi ke gereja berdoa, mendengar firman. Tahu kalian? Karena memang anak-anak itu sudah duluan takut akan Tuhan. Nah, itu harus ditiru itu, ya. Kalau seorang anak tidak takut akan Tuhan, mana dipaksa pun dia pergi ke gereja, mana mau itu? Tidak mau itu, ya. Kalau seorang anak tidak takut, jangankan dulu dia takut kepada Tuhan, ya. Di antara kita masih takutkah kita melihat orang tua kita? Nah, ini dulu yang pertama ini, ya. Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah takut akan Tuhan, maka dia didorong terus menerus pergi ke gereja,
mendengar firman, berdoa, bernyanyi, mendoakan bapaknya dan mamanya, mendoakan adik-adiknya, mendoakan kakak-kakaknya, mendoakan gurunya, mendoakan pendetanya, dan satu yang paling penting, Yesus pergi ke gereja sebagai seorang anak, didoakan guru sekolah minggunya di gereja. Makanya sehat-sehat semua guru sekolah minggu ini. Amin. Makanya jadi jangan hanya duduk manis saja tanpa ada reaksi di gereja. Nah, doakan semua. Yang didoakan anaknya, orang tuanya. Makanya orang tua Yesus itu, Maria dan Yesus, datang ke gereja. Senang orang tuanya. Nah, kita rasa semua anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan, seandainya Tuhan Yesus tidak pergi ke gereja, kecarian bapak dan mamanya, atau pergi ke rumah kawannya, tidak senang orang tuanya. Tapi karena anaknya pergi ke gereja, kayaknya bertambah umur ayah dan mamanya. Ini harus kita tiru ya, anak-anak yang dicintai Tuhan. Begitu. Karena apa? Takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Injil Lukas yang Amang bacakan tadi, satu yang paling berharga sebenarnya sudah bisa dimiliki oleh anak-anak seperti kita semua. Apa itu? Setelah Yesus berada di gereja, semua orang bersaksi tentang kepintaran Tuhan Yesus. Maka dituliskan di sini, bertambah hikmat anak itu. Tahu artinya hikmat? Cerdas. Berhikmat Tuhan Yesus. Artinya apa? Tahu apa yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki manusia. Itu hikmat. Kan banyak anak-anak seperti kita juara di kelas, ada hadiah dikasih guru ketika dia diberdirikan di depan karena ranking 1, karena ranking 2, tapi tidak memiliki hikmat. Karena hikmat bukan didorong oleh kepintaran. Supaya kita tahu itu, anak-anak pun mesti tahu itu ya. Banyak anak-anak yang pintar di keluarga, tetapi menghormati orang tuanya pun sulit. Ini kita tiru. Tuhan Yesus masih umur 12 tahun, menghormati siapa saja pun dia bisa. Karena apa? Karena dia berhikmat. Karena dia berhikmat. Jadi anak-anak kami, gereja kita yakin kepada anak sekolah minggu HKBP Perdamaian. Ya, kalau orang tua, apalagi di zaman corona COVID-19 ini, makanya Amang Pendeta dan guru sekolah minggu di sini mempersiapkan ibadah untuk kalian semua. Karena apa? Karena pemerintah melarang anak-anak sekarang pergi ke gereja. Kenapa dilarang anak-anak pergi ke gereja sekarang? Karena umur kita masih sedikit, darah kita masih lemah, bukan seperti darah orang dewasa. Maka kita untuk sementara waktu jangan dulu beribadah di gereja, tapi beribadah di rumah masing-masing dengan YouTube. Jadi ini kalian buka sekarang YouTube, kalian dengarlah cerita tentang Tuhan Yesus ini. Terpujilah nama Tuhan anak-anak kami semua. Tema cerita kehidupan untuk kita dari firman ini, takutlah akan Tuhan. Itu saja yang mau diceritakan. Bisa kita kerjakan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan orang tua kita, tapi tidak ada kesenangan yang lebih tinggi levelnya daripada kesenangan ketika orang tua mengetahui anak-anaknya aktif di gereja. Itu saja.
Ya, kalau anak-anak kami aktif di gereja, umpamanya rajin pasti pintar. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Anak-anak kami semua diberkati Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jangan jemu-jemu bersahabat dengan Tuhan. Karena anak-anak adalah sahabat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Kristus, sahabat anak-anak sekolah minggu. Kami sudah mendengar cerita kehidupan untuk hidup anak-anak gereja, anak-anak kami semua, dari keluarga lepas keluarga di gereja kami ini. Tuhan Yesus sebagai anak kecil yang berumur 12 tahun, seperti umur anak-anak sekolah minggu ini, sudah suka pergi ke gereja, mendengar firman Tuhan, melihat indahnya gereja persekutuan, dan mengetahui apa yang terjadi di gereja, sehingga Tuhan Yesus sebagai sahabat anak-anak sekolah minggu tahu persis bahwa pentingnya takut akan Tuhannya. Tuhan Yesus takut terhadap Bapanya yang di sorga. Orang tuanya kedua-duanya sangat senang, sangat bangga melihat anaknya hadir di gereja. Dan semua pertanyaan-pertanyaan di gereja itu dijawabnya dengan baik, sehingga semua tercengang-cengang, heran. Karena Tuhan Yesus anak kecil, berhikmat, dan dia pun bertambah besarlah. Begitu jugalah ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Perdamaian, dari mulai TK sampai kelas besar, Tuhan tunjukkan melalui roh-Mu, Roh Kudus, agar anak-anak kecil ini mendengar suara-Mu, takut akan Engkau seperti Yesus, sehingga segala sesuatu yang dikehendaki Allah Bapa di sorga dapat terjadi di tengah-tengah keluarga. Anak-anak itulah kebanggaan keluarga masing-masing. Kalau seorang anak rajin ke gereja, berdoa, mendengar firman, bersekutu, bersahabat dengan Tuhan, orang tuanya bertambah umurnya, bertambah kesehatannya, dan sangat bangga terhadap anak yang dilahirkannya. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua orang tuanya, berkati semua guru-guru sekolah minggu, baik guru-guru di sekolahnya. Begitu pula semua yang memperhatikan anak-anak. Tuhan tetap memelihara kehidupan sesuai kebutuhan anak-anak masa kini. Terpujilah namamu, berkati firman ini tetap menjadi suatu kecerdasan dan hikmat bagi semua anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa anak-anak kepada orang tuanya, apalagi dosa-dosa orang tua terhadap anaknya, agar tetap terpelihara persahabatan di dalam
namamu. Dan semua anak tidak terhalang menerima kasih karunia Tuhan. Berkati semua anak sekolah minggu yang bersekolah dari mulai di TK, di sekolah dasar, di SMP, agar mereka semua takut akan Engkau dan mereka akan pintar-pintar belajar. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik cerita Alkitab yang disampaikan oleh Amang Pendeta Hutagaul? Nah, firman Tuhan pada minggu kali ini mengajarkan kita bahwa anak sekolah minggu harus bertumbuh takut akan Tuhan dan berhikmat. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita mari angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Maka kita tutup ibadah kita ini. Sama-sama kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.